ragam disabilitas yang dimiliki Pak Chandra adalah 2 atau kita bilangnya ganda, di mana Pak Chandra memiliki hambatan pendengaran juga sekaligus penglihatan. Pendengaran Pak Chandra tuli berat karena sudah hampir di atas 100 desibel pendengarannya, dan untuk penglihatan Pak Chandra totally blind atau buta total. Komunikasinya bisa melalui huruf braille seperti yang dipegang Pak Chandra saat ini, di mana nanti akan ada yang mengetik lalu Pak Chandra membaca melalui alat penampil braille atau braille display, atau kita menggunakan bahasa-bahasa dengan sentuhan. Kondisi saya yang tidak dapat melihat, kemudian juga pendengaran menurun, ya ditambah lagi juga susah berjalan. Semuanya itu karena dari otak syaraf saya, yaitu otak kecil yang mengalami hambatan. Ya, sehingga dokter berkesimpulan saya tidak akan bisa berumur panjang. Mungkin hanya sampai 17 tahun saja. Dan nantinya saya juga akan mengalami kelumpuhan total. Seorang pribadi yang bukan hanya mengasihi orang tuanya, tetapi juga mengasihi teman-teman disabilitas. Ia menciptakan sebuah aplikasi yang bernama Peta Netra. Bukan kisah sembarang kisah. Kisah ini istimewa sebab terjadi oleh karena kasih dan dibagikan dengan landasan kasih juga. Inilah podcast Berbagi Kisah dan Kasih bersama saya, Yunus Timotius. Puji Tuhan, selamat bertemu kembali dengan saya Yunus Timotius di podcast Berbagi Kisah dan Kasih. Kali ini di episode ke-50 sekian, menjelang 60, bahkan kemungkinan ya, ini akan ditayangkan di episode ke-60. Mungkin, nanti tunggu saja ya. Saya kedatangan seorang narasumber yang menurut saya luar biasa. Umumnya semua narasumber saya luar biasa, dengan kesaksian-kesaksian hidupnya yang memberkati banyak para penonton. Tapi kali ini selain luar biasa juga spesial. Kenapa? Beliau namanya adalah Bapak Chandra Gunawan. Penyandang disabilitas 2 sekaligus. 1 tunanetra, tidak bisa melihat. 1 lagi tunarunggu, tidak bisa mendengar. Biasa disebut dengan tuli. Jadi 2 sekaligus. Dapat kita bayangkan bagaimana kesulitan beliau berkomunikasi dengan orang lain, dan orang lain juga berkomunikasi dengan beliau. 1 disabilitas, apa saja itu? Kaki kah, tangan kah, mulut kah, itu sudah masalah dalam kehidupan seseorang. Apalagi menyandang 2 disabilitas sekaligus. Tapi nanti kita akan dengarkan bagaimana kesaksian beliau, dan ini penting bagi para penonton, bagi kita, bagi siapapun juga. Jangan pernah merasa dirimu yang paling malang di dunia. Jangan merasa bahwa Tuhan tidak sayang kepada saya dengan kesulitan-kesulitan saya. Pak Chandra dengan 2 kekurangan, kelemahan beliau tetap survive, beliau tetap memuji Tuhan, beliau tetap menjalani hidupnya dengan sukacita, ya. Kenapa kita harus mengeluh? Oke, sebelum kita mendengarkan kesaksian dari Pak Chandra Gunawan, karena ada kesulitan dalam berkomunikasi, ya, dia tidak seperti biasa, di mana saya bertanya, beliau langsung menjawab, tapi harus melalui penerjemah dulu. Ya, nah kita akan dengarkan bagaimana cara berkomunikasi orang-orang dengan Pak Chandra Gunawan. Nah, saya perkenalkan ada Ibu Reta, Ketua PETKI untuk DKI Jakarta. Nah, beliau membantu untuk menerjemahkan pertanyaan saya untuk nanti dijawab oleh Pak Chandra Gunawan. Kita sapa dulu Ibu Reta. Ibu Reta, selamat siang. Ya, shalom. Shalom. Siang, Pak. Iya, Bu Reta, bisa jelaskan kepada kami, pada para penonton, dengan kesulitan yang ada
pada Pak Chandra, yaitu tidak bisa melihat dan tidak bisa mendengar. Jadi bagaimana cara berkomunikasi dengan beliau, Bu? Baik, ragam disabilitas yang dimiliki Pak Chandra adalah dua atau kita bilangnya ganda, Oh, ganda. yaitu tuli buta. Di Indonesia kami sekarang menyebutnya tuli buta, di mana Pak Chandra memiliki hambatan pendengaran juga sekaligus penglihatan. Pendengaran Pak Chandra tuli berat karena sudah hampir di atas 100 desibel pendengarannya, dan untuk penglihatan Pak Chandra totally blind atau buta total. Komunikasinya bisa melalui huruf braille seperti yang dipegang Pak Chandra saat ini, di mana nanti akan ada yang mengetik, lalu Pak Chandra membaca melalui alat penampil braille atau braille display, atau kita menggunakan bahasa-bahasa dengan sentuhan. Ya, Bu, selama ini kita kenal huruf braille ya. Jadi hurufnya kan khusus ya dan bisa diraba, jadi bisa membaca kan? Ya. Nah, tapi dengan tidak bisa melihat dan tidak bisa mendengar, Anda bagaimana fungsi ini alat apa namanya? Ya, ini alatnya pembaca braille atau Pembaca. ya layar penampil braille, sorry. Jadi layar penampil braille atau braille display ini belum ada di Indonesia. Oh. Ini baru sih kita beli dari luar. Ini alat ini akan memunculkan tulisan-tulisan apapun, tulisan biasa ya, tulisan awas melalui handphone, disambung ke Bluetooth. Jadi nanti Pak Chandra bisa baca apa isi handphonenya. Jadi kalau Pak Yunus dan saudara-saudara mau kirim pesan singkat ke Pak Chandra, itu bisa, karena nanti Pak Chandra menyambungkan handphonenya ke alat ini melalui sistem Bluetooth. Jadi keluarnya huruf braille. Jadi dari suara diubah menjadi tulisan braille. Braille, betul. Oke. Bu, mungkin bisa kasih informasi sepanjang pengetahuan Ibu di Indonesia yang menyandang tadi disabilitas Tuli buta. ganda ya, tuli buta itu kira-kira menurut data ada berapa, Bu, di Indonesia? Untuk data akurat belum ada, Belum tahu Pak. ya? Tapi teman-teman kami yang ada di Jakarta sekitar 20 orang sampai Ada 20. Iya. Tapi ini termasuk langka ya? Iya, masih isu ini memang baru di Indonesia, jadi belum terlalu muncul seperti teman-teman disabilitas single atau tunggal. Oke. Sepanjang yang Ibu tahu, nanti kan lengkapnya kesaksian beliau ya. Sepanjang Ibu tahu, dengan dua kesulitan yang dihadapi, satu kesulitan aja banyak yang ngeluh ya, Bu ya. Biasanya kalau orang gitu ya, baru punya Bagaimana? hambatan. Saya tahu Ibu dengan kehidupan Pak Chandra yang sudah 50 tahun lebih ya. Iya. Dan dia punya satu istri dengan satu anak. Iya. Nah, artinya hidupnya normal gitu kan? Hidupnya biasa Biasa seperti saja, layaknya orang-orang lain. Dan Ibu pernah dengar dia mengeluh atau justru apa yang Ibu tahu tentang kehidupannya padahal punya kesulitan disabilitas ganda? Ya, kami di Perkumpulan Tunanetra Kristiani di PEDKI sangat bangga ya punya Pak Chandra, dan juga saya pertama kali yang menginisiasi untuk melibatkan Pak Chandra di tahun 2015 ketika saya terpilih menjadi Ketua Dewan Pengurus Daerah. Kenapa? Karena buat saya Pak Chandra itu sangat kuat dan membuat kita menjadi terbangun gitu. Pak Chandra tidak pernah mengeluh, bahkan dia selalu mengingatkan kita sabar, bahkan juga memberikan ucapan-ucapan motivasi setiap pagi. Jadi di WhatsApp kami itu setiap pagi Pak Chandra selalu memberikan dorongan-dorongan gitu dorongan dan renungan-renungan harian, juga mengajak kami semua untuk rajin membaca Alkitab. Biasanya orang yang kuat menguatkan yang lemah ya. Iya. Tapi ini orang yang dianggap tanda petik lemah justru memberikan kekuatan setiap hari kepada sesamanya. Jadi menurut saya mungkin dari kacamata dunia kelihatannya Pak Chandra lemah ya, karena tantangan yang dia hadapi berlapis. Tapi ternyata Pak Chandra juga bisa menguatkan orang-orang yang terlihatnya lebih kuat. Ya, Bu, satu lagi Bu. Beliau punya dua profesi yang saya ketahui ya, mungkin Ibu bisa konfirmasi. Pertama, beliau adalah pemijat. Ya. Dan kedua, penulis. Ya. Nah, bisa Ibu ceritakan tentang dua hal itu, Bu? Jadi Pak Chandra walaupun beliau punya dua ragam disabilitas, beliau
rajin bekerja. Beliau naik turun angkutan umum Pak Sendiri. sendiri. Wow, luar biasa. Menggunakan tongkat putih, pergi ke klien massage pijitnya gitu ya. Kadang juga bikin keset gitu ya. Kerajinan ya. Kerajinan tangan. Memang itu yang dulu di sekolah kami diajari. Jadi ya itu yang beliau jadikan untuk pegangan hidup. Pak Chandra sendiri naik Transjakarta. Kalau zaman dulu tuh masih Metro Mini, Kopaja itu Pak Chandra udah sendirian jauh-jauh perginya. Bahkan sekarang dia dari Serpong ya, Pak Chandra tinggal di Serpong, Tangerang Serpong situ, ke kantor kami di Fatmawati atau ada pertemuan ibadah di gereja di Mangga Besar, Pak Chandra datang sendiri. Ya. Tetap mandiri ya. Mandiri. Wow. Jadi penonton jangan pernah bilang ya, saya bisa apa sih gitu. Iya. Ya, jangan pernah bilang saya nggak bisa apa-apa gitu ya. Ini kita lihat contoh ada seorang dengan double ganda disabilitas tapi tetap bisa hidup penuh semangat, bisa menjalani hidupnya, punya istri dan punya anak. Bahkan anaknya kuliah di mana, Bu? Lagi ambil beasiswa di Taiwan. Di Taiwan, di luar negeri ya. Baik. Sebelum kita beri kesempatan kepada Pak Chandra untuk memberikan kesaksian, ya, karena kesulitan beliau dalam berkomunikasi, jadi kami tidak menggunakan teknik yang seperti biasa ya, TikTok, tanya jawab, tapi kita beri kesempatan pada beliau untuk memberikan kesaksian sekaligus, ya. Dan penonton nanti akan bisa lihat bagaimana Ibu Reta berkomunikasi, memberikan arahan kepada, ya, berbicaralah ya lewat isyarat. Nah, nanti kita lihat ya langsung bagaimana Ibu Reta berkomunikasi dengan Pak Chandra dan nanti Pak Chandra akan memberikan kesaksiannya. Ayo, Ibu Reta sekarang akan menyampaikan kepada Pak Chandra untuk memulai kesaksiannya. Dalam nama Tuhan Yesus saya bersaksi, puji Tuhan, pada hari ini saya boleh menceritakan betapa indahnya kasih Tuhan Yesus yang saya alami dalam kehidupan saya. Perkenalkan, nama saya Chandra Gunawan. Saya adalah disabilitas ganda, tuli buta. Sebenarnya ketika saya masih kecil dulu, saya tidak ubahnya dengan anak-anak lainnya. Mereka bisa melihat, juga bisa mendengar. Tapi entah karena apa, ya mungkin karena suatu kejadian saya terjatuh dari ayunan. Ternyata penglihatan saya semakin berkurang. Hal itu juga diketahui ketika saya sudah bersekolah di taman kanak-kanak. Ibu guru yang memperhatikan kalau saya diberikan pelajaran menulis, selalu tidak bisa mengikuti pelajaran walaupun sudah duduk di kursi paling depan. Jadi kemudian ibu guru menyampaikan kepada mama dan papa saya bahwa saya mengalami hambatan penglihatan, jadi tidak bisa mengikuti sekolah tersebut. Ya, jadi demikianlah mulai waktu itu saya berhenti bersekolah. Jadi sejak saat itu papa dan mama saya mengajak saya berobat ya kemana-mana, bahkan sampai ke luar negeri juga. Ya, kemudian dokter di Singapura menyampaikan bahwa retina saya, mata saya syarafnya kering. Ya karena tidak mendapatkan suplai darah dan untuk penyakit ini belum ada obatnya. Ya, jadi demikianlah pada waktu itu setelah berobat kemana-mana di luar negeri tidak mendapatkan harapan yang bisa membawa kesembuhan. Akhirnya kami kembali lagi ke tanah air. Dan ternyata baru saja pulang dari luar negeri, papa saya jatuh sakit. Semakin lama semakin parah kondisi papa dan akhirnya papa meninggal.
Ya, saya adalah anak kelima dari 6 bersaudara. Dan sejak kepergian Papa, mama saya harus bekerja keras sehingga tidak dapat lagi mengajak saya untuk berobat. Ya, ketika itu dalam kesedihan saya yang sudah menjadi seorang tunanetra, kemudian juga ditinggalkan oleh Papa, saya berkenalan dengan Tuhan Yesus. Ada seorang hamba Tuhan yang datang ke rumah kami. Ya, beliau menceritakan kepada saya bagaimana Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Tuhan Yesus yang adalah Allah sendiri berkenan menjadi manusia, memberikan kesembuhan, ya, dan juga memberikan penghiburan, dan juga memberikan keselamatan ketika ia mati di kayu salib. Ya, banyak sekali cerita-cerita yang disampaikan oleh Bapak Pendeta sehingga hati saya tergerak. Seperti Tuhan Yesus telah memperkenalkan dirinya kepada saya juga ingin memperkenalkannya kepada semua orang. Jadi sejak saat itu saya sudah bercita-cita untuk menjadi seorang penginjil. Saya tidak tahu bagaimana caranya, tetapi saya yakin kalau Tuhan berkenan, pasti cita-cita saya tersebut akan menjadi kenyataan. Pada hari-hari berikutnya, mama saya mendapatkan informasi dari seorang teman almarhum papa saya tentang sebuah sekolah luar biasa untuk anak-anak disabilitas ya yang berada di Kota Malang, Jawa Timur. Jadi mama saya berpikir daripada saya tinggal di rumah, lebih baik saya kembali belajar ya bersekolah dengan teman-teman sesama disabilitas. Jadi demikianlah saya kemudian bersekolah di SLB Bakti Luhur Malang dan tinggal di asrama di sana. Saya senang sekali karena di sekolah tersebut selain bisa kembali belajar, saya juga mempunyai teman-teman sesama disabilitasnya. Dan mulai pada waktu itu saya belajar huruf Braille, yang itu huruf yang bisa diraba sehingga saya bisa membaca buku-buku. Dan mulai saat itu juga saya mulai belajar membaca Alkitab. Ya, karena ada Alkitab dalam tulisan Braille yang seperti Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, dan Injil Yohanes. Ya, saya sangat senang sekali bisa membaca sendiri cerita-cerita Tuhan Yesus dari Alkitab tersebut. Ya, apalagi ada kitab-kitab lainnya, ya, sehingga saya semakin memahami kebenaran firman Tuhan. Jadi demikianlah kerinduan saya semakin mendalam untuk Tuhan. Sayang sekali saya belajar di SLB Bakti Luhur tersebut hanya 6 bulan saja. Karena ketika itu tiba-tiba saja pendengaran saya semakin berkurang. Ya, sehingga sulit sekali mengikuti pelajaran. Akhirnya mama saya datang untuk menjemput. Ya, tentu saja mama saya merasa sangat sedih sekali. Karena saya sudah tunanetra. Lalu sekarang pendengaran saya juga berkurang. Mungkin mama juga terkenang bagaimana saya yang masih kecil tersebut sudah ditinggalkan oleh papa saya. Kesedihan hati mama sebenarnya tidak seberapa ya kalau dibandingkan dengan kesedihan hati saya sendiri. Apalagi saat perjalanan kembali ke Jakarta, kedua kaki saya tiba-tiba susah digerakkan, susah untuk berjalan. Rasanya
seperti kesemutan saat melangkah. Jadi setibanya di rumah, Mama lalu mengajak saya berkonsultasi dengan seorang dokter ahli syaraf. Dan kemudian dokter tersebut memberikan kesimpulan bahwa kondisi saya yang tidak dapat melihat, kemudian juga pendengaran menurun, dan ditambah lagi juga susah berjalan. Semuanya itu karena dari otak syaraf saya, yaitu otak kecil yang mengalami hambatan. Ya, sehingga dokter berkesimpulan saya tidak akan bisa berumur panjang. Mungkin hanya sampai 17 tahun saja. Dan nantinya saya juga akan mengalami kelumpuhan total. Jadi inilah bagaimana luar biasa sedihnya ya diberikan vonis seperti ini oleh dokter. Namun dalam keadaan sedih tersebut, Bapak Pendeta yang dahulu memperkenalkan saya dengan Tuhan Yesus seringkali datang ke rumah yang mengajak kami berdoa dan juga memberikan kata-kata penghiburan. Ya, dalam keadaan sedih tersebut, saya tetap percaya bahwa Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan saya. Dan saya berkeyakinan kalau saya berhenti sebentar, berduka sebentar, pasti saya akan kembali bangkit untuk kembali bersyukur kepada Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan mempunyai rencana atas segala yang saya alami. Jadi itulah kata-kata yang seringkali saya baca ya di dalam Alkitab. Ya, bahwa rancanganmu bukanlah rancanganku dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Jadi saya percaya seperti yang saya baca tersebut, demikianlah yang akan terjadi di dalam kehidupan saya. Ya puji Tuhan, setelah berobat, aku puntur, saya dapat kembali berjalan seperti sedia kala. Pendengaran saya juga menjadi lebih baik lagi, walaupun tidak bisa normalnya seperti dahulu, sehingga harus dibantu dengan menggunakan alat bantu dengar sampai sekarang ini. Ketika itu saya mulai kembali bersekolah di SLB Dwi Tuna Rawinala di daerah Jakarta Timur. Nah, di tempat ini suasananya lebih baik ya, karena sekolah ini adalah sekolah Kristiani. Jadi kami semakin dibimbing untuk semakin dekat kepada Tuhan. Yang seringkali ada tamu-tamu yang berkunjung dari gereja, ya berkunjung ke asrama, yang mereka mengajak kami anak-anak di Rawinala ini berkebaktian. Ya, dan saya selalu mendapatkan kesempatan untuk membawakan kesaksian atau juga untuk memimpin doa. Ya, dan juga di asrama ini juga diadakan kebaktian singkat ya, yang dibawakan oleh anak-anak sendiri secara bergiliran. Ya, sehingga kami bisa belajar ya bagaimana membawakan renungan singkat di bawah bimbingan ibu asrama. Ya demikianlah hati saya semakin lama semakin rindu untuk belajar firman Tuhan lebih dalam lagi. Maka kemudian setelah saya menyelesaikan pendidikan saya dari Rawinala ini, kemudian melanjutkan ke SLB Lebak Bulus. Ya, setelah pendidikan saya selesai, akhirnya saya mengikuti pendidikan Alkitab di Sekolah Alkitab Batu, Malang. Saat itu untuk pertama kalinya saya berbaur dengan teman-teman lainnya. Mereka yang semua belajar di Sekolah Alkitab ini adalah non-disabilitas. Akan tetapi saya percaya
Sekalipun saya adalah satu-satunya disabilitas ganda, itu tunanetra, total, dan juga kurang mendengar. Kalau Tuhan Yesus yang mengizinkan saya untuk mengikuti pendidikan Alkitab tersebut, pasti saya akan bisa mengikuti pendidikan ini sampai selesai. Ya, dan demikianlah kenyataannya. Ternyata saya memang bisa mengikuti pelajaran ya. Kalau di kelas saya duduk di dekat pengeras suara ya, sehingga masih bisa menangkap apa yang disampaikan oleh pengajar. Dan demikian juga kalau ada catatan-catatan itu disalinkan ke huruf braille. Saya mengirimkan catatan-catatan atau materi pelajaran tersebut ke Jakarta, ya, ke perpustakaan braille di SLB Lebak Bulus ini. Ya, di sana kemudian materi tersebut disalinkan ke dalam huruf braille, lalu dikirimkan kembali ke Sekolah Alkitab di Malang sehingga saya bisa membacanya. Demikianlah cara saya belajar. Walaupun demikian ada saja hal-hal yang mungkin membuat saya menjadi tantangan hidup saya saat belajar Alkitab tersebut, yaitu para pengajar di sekolah Alkitab tersebut berpendapat karena saya adalah disabilitas, maka saya tidak perlu mengikuti ujian ataupun juga ulangan. Ya, mereka berpikir ini adalah sekolah Alkitab yang mengizinkan siapa saja bisa belajar sesuai dengan kemampuannya. Ya, kalau nggak bisa ikut ujian, ya nggak apa-apa. Itu demikianlah pendapat dari para pengajar. Tapi saya berpendapat kalau saya tidak ikut ujian berarti nggak dapat nilai. Tetapi pengajar menyampaikan saya akan tetap mendapatkan nilai walaupun tidak ikut ujian. Dan hal tersebutlah yang tidak bisa saya terima. Karena sekalipun disabilitas, yang saya butuhkan adalah kemudahan, bukan belas kasihan. Jadi demikianlah saya kemudian meminta kepada para pengajar, berikanlah kesempatan kepada saya untuk mengikuti ujian satu kali saja. Ya, kalau saya ternyata gagal, saya tidak akan minta untuk kedua kalinya. Kemudian saya diberikan kesempatan mengikuti ujian dan dibacakan soal-soalnya sebanyak 100 soal. Dan saya langsung menjawabnya dengan menggunakan mesin tik manual. Dari 100 soal tersebut, 98 pertanyaan bisa saya kerjakan dengan baik. Hanya 2 soal yang tidak bisa saya kerjakan. Dan mulai saat itu para pengajar ternyata merasa puas sekali. Dan mereka melihat sekalipun saya adalah disabilitas, ternyata saya juga mampu menjadi seorang murid yang baik. Demikianlah saya akhirnya menyelesaikan pendidikan di sekolah Alkitab tersebut dengan nilai yang tidak kalah dengan teman-teman yang non-disabilitas. Bahkan saya selalu menggunakan kesempatan untuk berbagi kesaksian kepada mereka, juga membawakan puisi di setiap kesempatan yang ada, sehingga banyak sekali teman-teman non-disabilitas di sekolah Alkitab tersebut yang terinspirasi. Sekembalinya saya ke Jakarta, saya kemudian bergabung dengan teman-teman tunanetra yang membentuk organisasi perkumpulan Kristiani Indonesia. Saya kemudian diminta menjadi pengurus bidang kerohanian DPD PETKI Jakarta. Hal ini terjadi pada tahun 2018.
yang lalu sampai sekarang ini. Saya menjadi salah satu pengurus di PETKI Jakarta di bidang kerohanian. Saya kemudian membagikan pengetahuan saya kepada teman-teman tunanetra lainnya, mengajak mereka berdiskusi tentang firman Tuhan dan juga bagaimana mengaplikasikan firman Tuhan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Ya, dan saya membuat program diskusi Alkitab dalam keseharian. Saya dibantu oleh teman-teman pengurus lainnya ya dalam diskusi tersebut. Jadi mereka ini mengetikkan apa yang ditanyakan oleh teman-teman tunanetra tersebut. Ya, dan saya bisa mendengarnya dengan menggunakan talkback. Jadi demikianlah saya bisa mengikuti segala program yang ada di PETKI ini dan juga mengajak teman-teman untuk lebih dekat dan memahami firman Tuhan. Saya kemudian juga terlibat dalam organisasi disabilitas pemberdayaan tuli buta. Mereka ini teman-teman yang tergabung dalam Yayasan Pemberdayaan Tuli Buta ini kurang lebih kondisinya sama seperti saya yang adalah disabilitas ganda. Melalui organisasi ini kami kemudian memperjuangkan bagaimana agar disabilitas ganda tuli buta bisa mendapatkan hak dan kebutuhannya sama baiknya, sama setaranya dengan teman-teman disabilitas lainnya seperti teman-teman tunanetra dan juga teman-teman tuli buta, teman-teman tuli lainnya. Dalam perkembangan selanjutnya, saya kemudian aktif dalam organisasi, dalam mengikuti segala kegiatan-kegiatan dengan menggunakan Braille display. Alat ini bisa menerjemahkan atau mengubah kalimat-kalimat yang diketikkan di ponsel ataupun laptop menjadi tulisan Braille. Ya, jadi demikianlah sekalipun saya kurang mendengar, saya masih bisa berkomunikasi dengan orang-orang di sekeliling saya dengan menggunakan Braille display ini. Dengan membaca tulisan Braille, saya juga berkomunikasi dengan orang-orang di sekitar saya dengan menggunakan tulisan di telapak tangan. Suatu hal yang merupakan anugerah Tuhan yang luar biasa buat saya yang adalah disabilitas ganda, yaitu ternyata Tuhan mengizinkan saya untuk berkeluarga. Istri saya adalah seorang tunanetra. Dia adalah salah satu teman sekolah saya ketika kami sama-sama belajar di SLB Lebak Bulus. Istri saya ini biasa membantu saya dalam berkomunikasi dengan orang-orang lainnya, ya, sehingga demikian juga dalam pelayanan ini saya sungguh merasa istri saya tersebut sangat membantu saya dalam melayani Tuhan. Dan suatu anugerah yang yang sangat luar biasa dalam kehidupan kami, yaitu Tuhan mengaruniakan kepada kami seorang putri yang bisa melihat juga bisa mendengar, bahkan dapat mendampingi kami orang tuanya. Istri saya yang adalah seorang tunanetra
dan juga saya yang adalah disabilitas ganda sungguh bersyukur mendapatkan kehadiran dari putri kami ini yang kami beri nama Grace. Setiap kali kami memanggil nama Grace, kami ingat dia adalah anugerah daripada Tuhan. Segala kisah-kisah kebaikan Tuhan yang saya alami dalam perjalanan hidup ini, saya tuliskan di dalam sebuah buku yang saya beri judul Berkarya dalam Gelap dan Sunyi. Dalam buku ini saya mengisahkan bagaimana saya yang tadinya bisa melihat dan tadinya bisa mendengar, akhirnya menjadi seorang disabilitas. Dan bagaimana Tuhan Yesus senantiasa mendampingi perjalanan hidup saya hari lepas hari, sampai akhirnya saya berkeluarga. Dan sekarang anak saya yang adalah putri satu-satunya kami sudah menyelesaikan kuliahnya. Suatu anugerah yang daripada Tuhan. Sampai saat ini saya bersama istri sama-sama giat melayani. Demikian juga putri kami adalah seorang pribadi yang bukan hanya mengasihi orang tuanya, tetapi juga mengasihi teman-teman disabilitas. Ia menciptakan sebuah aplikasi yang bernama Peta Netra. Ya, dengan aplikasi ini teman-teman tunanetra bisa mengetahui petunjuk arah ya yang dipasang di ponsel mereka. Grace terinspirasi menciptakan aplikasi ini karena saya biasa kemana-mana sendiri ya dengan menggunakan tongkat. Jadi dia ingin sekali menciptakan sebuah aplikasi yang dapat menjelaskan petunjuk arah kemana saya harus melangkah. Ya demikianlah ternyata Tuhan Yesus yang demikian luar biasa baiknya memberikan anugerah demi anugerah dalam kehidupan saya ini. Bahkan memberikan kesempatan kepada saya untuk terus melayani sebagai salah satu pengajar dalam suatu kuliah yang bekerja sama dengan Harvest Internasional. Kuliah ini khusus untuk teman-teman disabilitas. Saya sempat bertanya-tanya kepada Tuhan, kalau saja Tuhan mengizinkan saya bisa melihat dan juga bisa mendengar kembali dengan sepenuhnya, tentunya saya akan bisa berbuat lebih banyak lagi untuk kemuliaan nama Tuhan dan juga untuk teman-teman, untuk semua orang lebih baik lagi dalam memperkenalkan Tuhan. Akan tetapi setiap kali saya berdoa meminta kesembuhan kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah menjawabnya. Akhirnya saya menemukan jawaban daripada Tuhan yang tertulis dalam surat 2 Korintus pasal 12 ayat 9, di mana Tuhan berkata, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Demikianlah saya tidak pernah lagi meminta kesembuhan kepada Tuhan. Tetapi biarlah dalam kelemahan ini Tuhan terus bekerja dan terus bekerja melibatkan saya secara fisik. Saya memang lebih kurang dibandingkan teman-teman disabilitas lainnya. Tetapi Tuhan memberikan kepada saya suatu kelebihan yang belum tentu dimiliki oleh orang lain, yaitu semangat pantang menyerah untuk terus berkarya sekalipun dalam gelap dan sunyi. Harapan saya
Biarlah teman-teman sesama disabilitas bisa menerima hidup ini apa adanya. Percayalah, sekalipun kita disabilitas, sekalipun diri kita terbatas, Tuhan ingin berkarya dan menyatakan kuasa-Nya yang tiada terbatas di dalam kehidupan kita. Dan harapan saya untuk semua orang yang diberikan fisik yang lebih sempurna oleh Tuhan. Pakailah diri saudara-saudari semua sebagai saluran berkat daripada Tuhan. Janganlah pernah membiarkan diri kita terlibat dalam atau jatuh dalam kesedihan atau duka yang berkepanjangan. Percayalah, kalau Tuhan memberikan saudara-saudari semua fisik yang sempurna, maka Tuhan ingin memakai saudara-saudari semua untuk menjadi berkat-Nya bagi semua orang, terutama untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadikanlah saudara-saudari semua sebagai berkat bagi kami yang disabilitas ini. Biarlah kita semua bersatu padu untuk menjadi pemberita-pemberita kabar baik bahwa Tuhan Yesus telah datang dan ingin kita semua menjadi satu keluarga besar dalam kerajaan surga. Kiranya kesaksian saya ini menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Haleluya, amin. Amin. Para penonton, podcast Berbagi Kisah dan Kasih sudah tayang di episode ke-56. Episode 57 kami sudah syuting, episode 58 kami sudah syuting, dan 58 kali kami syuting. Tidak pernah satu kali pun ada kejadian kami semua memberikan aplaus dalam bentuk tepuk tangan. Tapi saya undang yang hadir di studio ini memberikan aplaus buat kesaksian dari Bapak Chandra Gunawan. Luar biasa. Banyak orang normal yang belum melakukan apapun dalam kehidupannya. Padahal semuanya lengkap dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tapi ada Bapak Chandra Gunawan dengan disabilitas ganda. Sudah berbuat ini dan berbuat itu bagi sesamanya. Jadi ini menjadi sebuah motivasi bagi kita. Ayo, jangan lihat kelemahan kita, karena dalam setiap kelemahan ada kelebihan yang Tuhan berikan. Dan jangan sombong dengan kelebihan kita, karena dalam kelebihan kita juga masih punya kekurangan-kekurangan. Ya, terima kasih banyak buat Ibu Reta yang sudah membantu menjelaskan beberapa hal yang mungkin karena komunikasi tidak begitu mudah dan lancar, ya, tentang Pak Chandra Gunawan. Kiranya apa yang sudah disampaikan oleh Pak Chandra Gunawan. Dan satu kali lagi ya, para penonton, ini baru juga pertama kali saya berbicara menghimbau, tontonlah tontonan ini, video ini khusus untuk episode di mana Pak Chandra Gunawan menjadi narasumber. Lihat, tonton, jangan satu kali. Tonton lebih dari satu kali. Karena ada beberapa hal yang disampaikan oleh beliau yang betul-betul merupakan mutiara. Betul-betul hal yang bagus, bermanfaat untuk kita dengarkan lagi, dan lagi. Biarlah kiranya lewat kesaksian dari Pak Chandra Gunawan ini banyak penonton yang diberkati. Kiranya nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Sekali lagi terima kasih Ibu Renta, terima kasih Pak Chandra Gunawan. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, ya, dengan istri dan terutama anak putrinya yang luar biasa, ya, yang bisa sampai mata beasiswa sampai ke luar negeri dan membuat aplikasi yang akan sangat bermanfaat buat para penyandang disabilitas tunanetra. Saya Yunus Timotius, tetap dukung kami. Saya tidak tahu sampai episode keberapa, tapi kami percaya Tuhan pasti menyertai kami dan nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan lewat podcast Berbagi Kisah dan Kasih. Tetap dukung kami dengan like, share, dan subscribe. Dukung kami dengan doa. Bagi yang digerakkan oleh Tuhan dengan dana juga bisa mendukung kami. Dan kami membutuhkan narasumber-narasumber untuk bisa kami hadirkan menjadi narasumber yang memberkati para penontonnya. Sampai bertemu di episode yang akan datang.
Saya Yunus Timotius pamit dan terpujilah nama Tuhan. Amin.